patofisiologi terjadinya CPSP, di sini dikatakan the pathophysiological feature of multiple sclerosis, traumatic brain injury, and stroke are obviously different. Dikatakan di sini bahwa patofisiologi pada kejadian multiple sclerosis, kejadian traumatic brain injury, kemudian kejadian pada stroke, ini patofisiologinya berbeda-beda. Patofisiologinya berbeda-beda. Although the underlying pain mechanism might not differ substantially. Walaupun patofisiologi terjadinya multiple sclerosis, traumatic brain injury, dan stroke ini berbeda-beda, namun keluhan nyeri yang ditampilkan, keluhan nyeri yang dikeluhkan ini didasarkan pada mekanisme yang relatif sama. Adanya kerusakan pada saraf sensoris nyeri di pusat. Walaupun patofisiologi dari penyakit-penyakit tersebut berbeda, namun mekanisme terjadinya nyeri relatif sama. Selanjutnya, the sensory processing of temperature and of pain peak occur via the thalamus by the spinothalamic tract and the trigeminothalamic tract projecting to the thalamus. Input sensoris, semua input sensoris. Kalau input sensoris berasal dari anggota tubuh, maka dia akan melewati traktus spinothalamic. Kalau informasi sensoris dari wajah dan kepala akan melewati traktus trigeminothalamic. Baik spinothalamic ataupun dan trigeminothalamic ini akan bersinap, akan melewati thalamus. Sehingga ketika ada kerusakan pada thalamus, praktis ini akan mengganggu sensoris baik pada anggota tubuh ataukah pada area kepala dan wajah. Selanjutnya, the ventral caudal principal sensory nucleus of the lateral thalamus constitute part of the lateral pain system. Nah, jadi thalamus kita bisa membaginya menjadi bagian lateral, bagian medial, dan bagian pemisah antara lateral dan medial. Ini kalau saya lihatkan lagi, ini contoh thalamus. Maka thalamus ini ada bagian lateralnya, ada bagian medialnya, kemudian ada bagian tengah yang seperti huruf Y ini ya. Ini sebagai intralaminar, pemisah antara bagian lateral dan medial. Kerusakan pada bagian lateral ini sering menyebabkan CPSP. CPSP. Jadi gangguan pada lateral dari thalamus. Kemudian project to the primary somatosensory cortex, the secondary somatosensory cortex, and insula. Nyeri dari thalamus, dari lateral, bagian lateral dari thalamus tadi ya, daerah lateral atau area lateral dari thalamus. Ini kemudian informasi nyeri ini akan diproyeksikan pada paling tidak ada 3 tempat di sini. Ada 3 tempat. Oke. Informasi nyeri yang disampaikan pada thalamus, informasi sensoris khususnya nyeri yang disampaikan pada bagian lateral dari thalamus, ini kemudian diproyeksikan pada paling tidak ada 3 tempat yang dibahas di sini. Nah, pertama, informasi nyeri ini akan ditransmisikan, dihantarkan menuju ke korteks sensoris. Korteks sensoris, sensoris dari korteks otak besar. Korteks sensoris di sini ada 2 ditampilkan di sini. Ada sensoris utama disimbolkan dengan S1 atau primary somatosensory. Ada korteks sensoris sekunder disimbolkan dengan S2. Ini adalah secondary somatosensory cortex. Primary somatosensory cortex atau S1 atau korteks sensoris utama, dia akan mendeskripsikan ini nyerinya seperti apa. Nyeri seperti terbakar, apakah nyerinya seperti tertusuk-tusuk, ataukah nyerinya seperti ada kesetrum. Nah, ini dideskripsikan pada primary somatosensory cortex. Sedangkan pada secondary somatosensory cortex S2 ini, korteks sekunder sensoris ini,
dia akan mendeteksi intensitas nyeri. Apakah nyerinya ini rendah, ringan, sedang, atau berat. Nah, selain diproyeksikan atau ditransmisikan menuju ke korteks sensoris pada otak besar, informasi nyeri ini juga ditransmisikan, diproyeksikan menuju ke anterior cingulate cortex. Anterior cingulate cortex ini sangat berkaitan dengan emosi. Semakin tinggi nyerinya, maka akan semakin mempengaruhi emosi seseorang. Bisa menjadi cepat marah atau gampang sedih, nangis. Selain itu, informasi nyeri pada talamus ini juga diproyeksikan, ditransmisikan menuju ke insular cortex. Pada insular cortex ini bisa mendeteksi tingkat suhu, perbedaan suhunya seperti apa, informasi suhu ya, temperatur. Dan insular cortex ini akan mempengaruhi output dari otonom, otonom, saraf otonom. Semakin tinggi kualitas nyerinya, maka semakin tinggi gangguan pada otonomnya, semakin mengeksitasi saraf otonomnya. Contohnya, semakin tinggi kualitas nyeri, semakin tinggi intensitas nyeri, maka akan diikuti dengan semakin tingginya aktivitas otonom seperti meningkatnya denyut jantung, meningkatnya pernafasan, bahkan sampai terjadi tremor pada segmen karena saking nyerinya, mempengaruhi dari saraf otonom. Oke, selanjutnya, the primary somatosensory cortex is involved in the sensory discriminative dimension of pain. The secondary somatosensory cortex in pain intensity. Jadi sudah ya bahwa korteks sensoris utama atau primary somatosensory cortex ini fungsinya untuk mendiskriminasikan nyerinya seperti apa, mendeskripsikan nyerinya seperti apa. Nyeri seperti terbakar, nyeri seperti tertusuk, nyeri seperti adanya elektris, ini dideskripsikan pada primary somatosensory cortex. Sedangkan pada secondary somatosensory cortex atau korteks sensoris sekunder, dia akan mendeteksi intensitas nyeri. Apakah nyerinya rendah, sedang, atau berat. Selanjutnya, the insula for thermal and nociceptive information processing. Insula ini juga mendapatkan transmisi atau proyeksi dari informasi nyeri. Respon dari insula ini yang paling banyak dibahas adalah adanya pengaruh dari aktivitas saraf otonom. Tadi sudah dibahas. Kemudian the medial and intralaminar thalamic nuclei also receive spinothalamic tract input and project to the anterior cingulate cortex. Nah, transmisi atau proyeksi input nyeri dari talamus ini ada yang menuju ke anterior cingulate cortex. Nah, ini khususnya pada saraf-saraf nyeri yang melewati intralaminar thalamik. Mana itu intralaminar thalamik? Nah, ini di tengah ini, yang seperti huruf Y, yang membagi antara daerah talamus bagian lateral dan medial. Ini adalah intrathalamik. Ini banyak dilewati oleh serabut-serabut saraf nyeri yang menuju ke anterior cingulate cortex, yang sangat berkaitan dengan apa? Dengan emosi seseorang. Intralaminar thalamik. Selanjutnya, the anterior cingulate cortex is consistently activated by noxious stimuli and has been implicated in the affective emotional aspect of pain. Nah, ini anterior cingulate cortex ini sangat berkaitan dengan mood, dengan emosi. Selanjutnya, central sensitization. Nah, ini terjadinya hipersensitisasi pada tingkat pusat, pada tingkat sentral. Nah, dikatakan di sini lesion in the CNS result in anatomical, neurochemical,
excitotoxic and inflammatory changes. Kerusakan pada sistem saraf pusat ini akan menghasilkan kerusakan secara anatomis, misal talamusnya menjadi rusak, talamusnya menjadi nekrotik. Kemudian ada perubahan neurochemical, adanya penumpukan zat kimia seperti prostaglandin, histamin, serotonin, bradikinin, di mana penumpukan zat kimia ini akan menimbulkan nyeri. Kemudian ada excitotoxic, yakni adanya toksik keracunan akibat excito, adanya toksik keracunan akibat berakumulasinya atau berkumpulnya neurotransmitter yang sifatnya mengeksitasi. Adanya toksik, adanya racun akibat terlalu banyak berkumpulnya neurotransmitter yang sifatnya mengeksitasi. Ini diistilahkan sebagai excitotoxic. Nah, neurotransmitter apa yang kemudian ketika terjadi lesi atau kerusakan pada sistem saraf pusat kemudian berkumpul dalam jumlah yang banyak, ini adalah yang berkaitan dengan nyeri ya. Ini adalah neurotransmitter glutamat. Nah, neurotransmitter glutamat ini sifatnya mengeksitasi. Ketika glutamat ini berkumpul dalam jumlah yang banyak pada satu tempat, maka akan terjadi keracunan glutamat, keracunan neurotransmitter yang sifatnya mengeksitasi. Saraf nyeri akan menjadi tereksitasi terus-menerus. Saraf nyeri akan terjadi peningkatan kualitas nyeri, hipersensitisasi. Dan kemudian adanya perubahan zat-zat inflamatori, yaitu berkumpulnya zat-zat inflamatori pada area yang cedera, area sistem saraf pusat yang rusak. Kemudian all of which might trigger an increase in neuronal excitability. Dengan adanya gangguan pada anatomisnya, kerusakan talamus misal, adanya berkumpulnya banyak neurochemical yang memprovokasi nyeri, adanya excitotoxic, adanya keracunan dari neurotransmitter glutamat yang selalu mengeksitasi, dan adanya berkumpulnya banyak zat-zat inflamatori, ini akan akan memunculkan nyeri dan meningkatkan nyeri. Sehingga kalau disimpulkan kejadian perubahan anatomis, perubahan neurochemical, perubahan excitotoxic, perubahan dari inflamatori pada sistem saraf yang rusak ini akan menyebabkan nyeri dan berpotensi menyebabkan sentral sensitisasi, menyebabkan hipersensitisasi pada tingkat pusat. Selanjutnya, deafferentiation, loss of inhibitory GABA containing neuron in the thalamus and remote microglial activation. Selain gangguan-gangguan ini menyebabkan nyeri dan potensi menyebabkan hipersensitisasi pada tingkat pusat, ternyata gangguan-gangguan ini menyebabkan hilangnya atau rusaknya saraf yang membawa GABA, mengakibatkan rusaknya saraf yang membawa neurotransmitter GABA. GABA ini adalah gamma aminobutyric acid. Fungsi dari GABA ini adalah kebalikan dengan glutamat. Kalau glutamat tadi fungsinya mengeksitasi, GABA ini fungsinya untuk menginhibisi. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, gangguan seperti ini, perubahan seperti ini, maka akan berpotensi terjadi hipersensitisasi pada tingkat pusat dan terjadi kerusakan pada saraf yang membawa neurotransmitter GABA yang fungsinya untuk menginhibisi. Menginhibisi apa? Menginhibisi saraf nyeri. Normalnya kalau GABA-nya ini, saraf yang membawa GABA ini masih aktif, maka nyeri itu bisa diinhibisi. Nah, ternyata kejadian seperti ini bisa mengganggu atau merusak saraf yang membawa GABA. Kalau saraf yang membawa GABA yang fungsinya untuk menginhibisi ini rusak, maka nyeri tidak bisa diinhibisi, alias nyerinya akan semakin
terus terjadi dan kualitasnya akan semakin meningkat. Nah, selain itu, ternyata kejadian ini juga merimut mikroglial, merangsang mikroglial, menstimulasi mikroglial untuk aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk mengeluarkan zat nyeri dari mikroglial dan aktif mengeluarkan zat inflamasi. Semakin banyaklah zat-zat kimia nyeri, zat-zat inflamasi yang berada pada lingkungan talamus, pada lingkungan lateral talamus, sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas nyeri, semakin menambahkan hipersensitisasi pada tingkat pusat. Nah, selanjutnya, combined with a loss of inhibition and increased facilitation, this increased excitability can result in central sensitization, which in turn might lead to chronic pain. Nah, karena kedua kejadian ini, maka akan nyeri atau hipersensitisasi pada tingkat pusat ini bisa berlangsung terus-menerus sampai pada fase kronis. Sehingga sering ditemukan CPSP ini sudah dalam keadaan kronis. Selanjutnya, untuk pendekatannya, standar pendekatan untuk saat ini adalah diberikan farmakoterapi. Diberikan karena obat-obatan analgesik biasa tidak mempan, tidak efektif untuk menurunkan nyeri pada CPSP ini, maka pemberian obat-obatannya yaitu pemberian obat-obatan antidepresan dan antikonvulsan. Jika antidepresan dan antikonvulsan ini kemudian semakin lama semakin dibutuhkan dosis yang tinggi, padahal obat-obat ini efek sampingnya lumayan mengganggu. Karena semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin tinggi efek sampingnya. Ada efek samping pusing, ada efek samping mual-mual, kemudian ada efek samping gangguan pada penglihatan, double vision, penglihatan menjadi ganda. Semakin tinggi konsumsi obat ini, semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin tinggi efek sampingnya. Tidak mengenakan. Sehingga ketika terjadi seperti itu, maka akan beralih pilihan terakhir adalah menggunakan morfin. Jadi morfin ini adalah pilihan terakhir ketika obat-obatan antidepresan, antikonvulsan tidak lagi efektif atau manfaatnya lebih sedikit daripada resikonya, maka beralih menggunakan obat-obatan morfin. Selanjutnya, neurostimulation terapi. Pada pendekatan terapi ini dilakukan stimulasi, yakni menggunakan transcranial magnetic stimulation atau TMS. Ini sudah dilakukan penelitiannya. Nah, dikatakan di sini, the mechanism that underlie the effect of motor cortex stimulation are unknown, but studies have indicated changes in cerebral blood flow in several areas, including the thalamus after successful motor cortex stimulation. Di sini dikatakan bahwa mekanisme TMS kemudian membangkitkan aktivasi korteks motorik yang kemudian mengakibatkan perbaikan suplai darah pada area korteks dan talamus. Ini belum jelas mekanismenya seperti apa, belum jelas. Mekanisme apa tadi? Mekanisme TMS menstimulasi korteks motoris yang kemudian mengakibatkan peningkatan suplai darah pada korteks dan pada talamus. Ini mekanismenya secara teori belum jelas seperti apa. Namun bukti itu sudah ada. Buktinya sudah ada. Sudah mengindikasikan bahwa ketika korteks motorik ini distimulasi dengan TMS, maka adanya peningkatan suplai darah pada korteks motoris dan pada talamus. Sehingga pada penelitian tersebut ditemukan kesuksesan atau perbaikan nyeri pada 45-50% CPSP.
ini nyerinya berkurang. Lumayan besar ini, karena kalau ada perbaikan suplai darah pada korteks motorik, perbaikan suplai darah pada talamus, maka ini sudah intervensi ini menangani sudah pada penyebabnya, bukan pada gejalanya sebagaimana pada penggunaan obat-obatan antidepresan, antikonvulsan atau morfin. Ini berarti jauh lebih baik lagi karena sudah mengatasi atau mengintervensi pada penyebabnya. Nah, selanjutnya, the main target of deep brain stimulation in patient with CPSP are the sensory ventral posterior thalamus and the periventral ventricular gray matter. Reported efficacy rates range from 25% to 67%. Nah, ini ketika dilakukan TMS pada area motoris, yakni pada ventral posterior dari thalamus, ini didapatkan keberhasilan 25% sampai 67% penurunan nyerinya. Nah, ini cukup efektif kalau saya kira, sampai 67%. Selanjutnya, TMS effect on pain are often modest and short lasting, but at first even are rare. Nah, TMS ini memang efeknya dia mampu menurunkan nyeri, walaupun turunnya nyeri ini hanya sebentar atau ya medium sedang, tidak terlalu lama, nyerinya kemudian muncul lagi. Tetapi tidak pernah TMS ini kemudian memprovokasi semakin nyeri, tidak pernah seperti itu pada penelitian. Kemudian, repetitive transcranial magnetic stimulation of the motor cortex have been shown to extend pain relief. Nah, ketika dilakukan TMS secara reguler, secara repetitif, mempunyai dosis dan frekuensi sesi dilakukan TMS ini terjadwal, katakanlah seperti itu, maka penurunan nyerinya ini relatif lama. Penurunan nyerinya relatif lama. Dan tidak ditemukan adanya efek samping sebagaimana penggunaan farmakoterapi. Nah, ini sangat menguntungkan sekali sebenarnya. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang CPSP, bisa merujuk pada jurnal ini atau cari jurnal yang lain ya. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.